Baik, hadis selanjutnya saya habiskan satu bab ini insyaallah. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hasan yanshudu fil masjid fala hadha ilaihi faqala qad kuntu anshudu wa fihi man khair minka. Jadi Sayyidina Umar pernah melihat Hasan bin Sabit, beliau penyair Pak ya, penyair. Lalu di masjid itu baca syair. Ditegur, "Mas, di masjid ngaji, jangan baca syair." Apa kata Hasan bin Sabit? "Saya dulu pernah baca syair di hadapan orang yang lebih mulia dari kamu, wahai khalifah, yaitu Nabi Muhammad, dan Nabi nggak melarang." Artinya bahwa aktivitas non sholat boleh, yang penting ada ukurannya. Ada ukurannya. Saya nggak tahu di sini ada pengajian silakan, di sini ada rapat silakan, tapi jangan rapat pas hari Jumat jam 12, orang lagi Jumatan rapat, nggak boleh itu. Khotibnya bilang, "Ya ma'asyarul muslimin ittaqullah." Ada interupsi, malah interupsi. Yang penting tahu tempat, tidak mengganggu peribadatan, maka dipersilahkan. Termasuk kita tadi baca, Bapak di sini bawa novel misalnya apa ya, Sherlock Holmes, baca saja di sini nggak apa-apa. Tapi kan harusnya baca Quran Pak. Iya, baca Quran juga, baca yang lain juga diperbolehkan. Yang nggak boleh kalau bedah buku Sherlock Holmes di sini, jangan Pak, bedah buku keagamaan. Dong Bapak juga di sini kadang buka WA kok. Mau lagi sholat buka WA boleh saja. Yang kayak gitu. Jadi kata Sayyidina Hasan bin Sabit, "Saya dulu pernah baca syair di depan orang yang lebih mulia dari kamu Pak Umar. Nabi Muhammad nggak dilarang kok, enteng larang-larang gitu." Ya, sahabat Nabi juga unik Pak. Dikit lagi Pak ya, tanggung sampai kita sholat duha. Wa anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a rajulan yashuddu dhalatan fil masjid falyaqul la raddahu Allahu alaihi. Fa innal masjid lam tubna li hadza." Pernah satu saat di masjid ada orang teriak, "Siapa yang lihat sendal saya, mereknya ini, yang lihat sendal saya?" Kata Nabi, "Kalau kamu dengar orang kayak gini, bilang la raddahu Allahu alaihi. Mudah-mudahan barangnya nggak ketemu." Kenapa? Karena teriakan itu mengganggu orang lagi sholat Pak. Apapun itu, bentuk-bentuk yang mengganggu peribadatan dilarang. Fa'inal masjid lam tubna li hadza. Karena masjid itu tujuannya untuk ibadah. Boleh melakukan aktivitas non ibadah, yang penting tidak mengganggu ibadah. Tidur boleh, boleh tidur, yang penting jangan ganggu ibadah. Baca buku boleh, baca WA boleh, diskusi boleh, silakan saja. Makan minum boleh, tapi jangan ganggu ibadah. Lam itu benar lihat. Kalau mengganggu, itu yang kata Nabi, mudah-mudahan nggak ketemu, hilang terus. Kenapa? Karena dia nggak tahu tempat Pak. Nggak tahu tempat. Orang tempat ibadah malah teriak-teriak nyariin sendal hilang misalnya gitu ya. Baik. Wa anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitum man tabi mayabi aw yabta fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak launa sa'i. Kalau kita melihat ada orang jualan atau membeli di masjid, nah termasuk yang punya Shopee atau punya apa? Apa itu lagi? Traveloka, bukan Traveloka apa sih? Tokopedia dan seterusnya begitu ya. Kata Nabi, kalau ada orang melihat begitu, la arbahallahu alaih, nggak akan untung. Tapi jangan pemahamannya sempit Pak. Lagi-lagi kalau dalam bentuk jual beli yang sederhana, tidak mengganggu peribadatan, boleh. Yang nggak boleh kalau ganggu peribadatan. Kalau di depan sini ada, di banyak masjid ada orang jualan, nggak apa-apa, tapi pas sholat dulu. Yang nggak boleh kan di sini sholat, di situ jualan. Ada begitu? Ada Pak, banyak. Saya kan dari masjid ke masjid. Mau ngantuk juga saya ke masjid, numpang tidur. Enak masjid itu, senderan. Ada AC lagi sekarang. Apalagi kalau masih di Jakarta. Karpetnya tebel Pak, karpetnya sejuk. Yang nggak boleh itu kalau mengganggu Pak. Jadi kalau jualan silakan, tapi Nabi bilang kalau sampai mengganggu atau tujuan dia ke masjid memang murni jualan dan mengganggu orang yang beribadah, Nabi doakan nggak akan untung. Jangan pahami sempit berarti jual beli nggak boleh di masjid. Nah kebetulan masjidnya ada kantin, wah repot kalau gitu. Yang penting nggak mengganggu peribadatan. Kalau mengganggu nggak baik. Kalau nggak mengganggu silahkan. Semua tempat boleh digunakan untuk aktivitas ekonomi, kecuali kalau ada sesuatu yang kezaliman dan seterusnya yang terjadi.
Karena kalau dibaca sekilas saja berarti nggak boleh ada kantin di masjid, Pak. Padahal boleh-boleh saja. Karena orang yang di masjid juga pengen makan. Saya kasih contoh, Pak. Ada beberapa tempat yang saya kunjungi, itu nyari makanan halalnya susah. Udah makanan halalnya susah, ngomongnya saya nggak paham, dan aksaranya saya nggak paham, bukan aksara Latin. Aduh, hidup saya. Cari makanan halal ada ribet, karena saya nggak bisa baca di itunya. Kalau beli di toko-toko, warung-warung ini nggak baca. Maka tipsnya itu carilah masjid, karena semua warung nasi di sekitar masjid itu halal. Ya benar, saya datang cari di Google ini, nanya Google lagi, Pak. Masjid terdekat 1 kilo jalan ke situ. Nah itu ada warung-warung kecil. Nah itu halal. Emang begitu, katanya begitu. Paling nggak saya sudah berusaha mencari makanan halal. Nah kalau nggak boleh jualan di situ, saya makan di mana? Tempatnya kalau di sini banyak banget orang jual nasi, di tempat itu nggak ada orang jualan. Bahasanya saya nggak paham, aksaranya bukan aksara Latin sama Arab, Pak, ribet ya. Terus gimana cari makan? Ya paling enak ya makan buah, tapi masa berhari-hari makan buah, Pak? Kan kita pengen yang asin, pengen yang gurih, ya nyari nasi. Nasinya tipsnya adalah carilah di sekitar masjid, warung makannya katanya biasanya halal, dan memang halal. Ternyata yang jual juga ketika salam dijawab Waalaikumsalam. Baik, jadi hadis ini jangan dipahami sempit. Dikit lagi. Wan Hakim bin Hizam annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hudud fil masajid wala yustaqadu fiha. Tidak boleh ada penerapan had, potong tangan, kisos, potong leher di masjid. Dan tidak boleh ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya tadi pengadilan dan seterusnya di masjid. Tapi lagi-lagi Bapak, selama mengganggu peribadatan. Kalau nggak mengganggu nggak apa-apa. Di Jeddah itu ada masjid kisos. Jeddah atau mana saya lupa itu. Yaitu dulu ya tempat kisos. Masih, Pak, ya. Katanya kalau orang melihat belakang kisos di situ nggak mau makan, Pak. Ingat kepala gelundung gitu. Saya nggak tahu. Saya main aja gitu, kira-kira. Berarti kenapa? Karena kalau nanti jadi seperti itu, entah jadi tempat kisos atau jagal kambing, orang datang ke situ nggak buat ibadah, Pak, nyari daging sama buat tonton. Masjid tujuannya ibadah jadi berubah lagi gitu. Makanya kemudian harus kembalikan fungsi masjid untuk peribadatan, untuk kebaikan. Hal-hal yang terkait kebutuhan kita silakan, tapi jangan sampai orang ke masjid mau kemana? Mau belanja beras gitu. Lah, ke masjid belanja beras. Yang ada ke masjid pulangnya baru beli beras, ibadah dulu baru, kisahnya begitu, Pak. Ini pemahaman saya terhadap hadis. Wa Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat usiba Sa'ad yaumul Khandaq fa daraba alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'uda min qarib. Ini ada Sa'ad, lupa saya Sa'ad bin Mu'adz atau Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz kalau nggak salah ya. Itu terluka saat perang Khandaq. Lalu Nabi bikin tenda, bikin tenda di masjid supaya Sa'ad dirawat di situ sehingga Nabi bisa sering menjenguk. Berarti kalau nanti ada apa-apa, masjid boleh jadi tempat shelter, Pak. Dan terjadi di Indonesia, ada banjir ngumpulnya di masjid, ada gempa ngumpul di masjid. Kenapa masjid dijadikan shelter? Karena bangunan masjid pasti kokoh, Pak. Ini masjid kayak gini, ini kan pakai ceker ayam, Pak, ya. Pasti ceker ayam bisa tingkat, itu tiangnya sebesar ini. Kalau rumah kan enggak, mesinnya segini. Maka ketika ada gempa, masjid pasti tahan, Pak. Lebih kuat daripada rumah karena bangunannya lebih kokoh. Dan ketika kita gunakan untuk shelter bencana, banjir, kebakaran, boleh. Nabi pernah melakukan itu. Tapi kan Nabi saat itu yang korban perang, iya, contohnya korban perang. Tapi bikin tenda untuk merawatnya sama. Berarti kalau nanti ada kebutuhan, masjid ini bisa jadi shelter, misalnya begitu ya. Kan tadi masjid untuk ibadah, kok jadi buat tempat merawat orang sakit? Ya kan tadi ada kebutuhannya, darurat misalnya. Baik, saya bacakan lagi biar habis satu bab, Pak. Wa anha an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yasturni wa ana anzur ila al-habasyah yal'abuna fil masjid. Nabi Muhammad pernah membiarkan orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia bermain di masjid.
Jadi kalau di sini nanti ada anak-anak lari-larian, yang penting bukan saat sholat nggak apa-apa, tapi tentu ada pertimbangan lain, membahayakan atau tidak. Ada lantai 2 jangan gitu ya. Artinya bahwa masjid itu fungsinya banyak, cuma fungsi utamanya jangan kalah gitu saja. Fungsi utama jangan kalah, yaitu menjadi tempat ibadah. Sisanya boleh buat main, boleh Pak, boleh. Kalau di depan nanti ada bola pingpong, boleh. Tapi datang kemari buat sholat, habis itu main pingpong, bukan datang kemari main pingpong, nggak bawa sejadah, nggak bawa peci, bawanya bed. Mau kemana main pingpong? Ya berarti masjidnya fungsinya berubah jadi tempat olahraga. Di sini yal'abuna fil masjid. Anak-anak itu sedang bermain di masjid dan Nabi membiarkan.